Oke, ketemu lagi di channel Kelompok Pemuda Tani Bali. Kali ini kita akan lihat bagaimana sih proses cuan yang bibit kemarin yang kita post bahwa bibit itu adalah bisnis anti resesi. Banyak yang tanya, kok bisa bibit itu anti resesi? Sebenarnya sih bisnis pertanian secara umum itu anti resesi karena dia menghasilkan makanan, di mana makanan itu adalah hal yang peningkatan harganya itu tajam di saat resesi. Jadi semua pertanian. Dan spesifik lagi untuk bibit itu lebih baik lagi atau lebih anti resesi lagi ketimbang budidaya karena bibit harganya konstan. Sepanjang tahun harganya konstan. Tidak naik turun harga bibitnya. Oke, sekarang kita akan review berapa sih modalnya dari bibit ini. Jadi sebenarnya emang murah banget. Sebenarnya bisnis bibit ini dengan greenhouse-nya seperti ini sederhana tapi profesional itu sebenarnya murah banget investasinya. Oke, kita tanya-tanya langsung sama petaninya. Ini petani mudanya ada banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 petani ya. Oke, sebelum tanya-tanya kita lihat dulu bibitnya. Nah, bibitnya seperti ini. Kita jual satu ini kisaran di harga Rp200 ya. Rp200. Ya bisa dihitung, sekarang kita lagi kerjakan pesanan itu ada 20.000 pesanan. Kemarin udah 4.000, sekarang 20.000. Jadi memang terlihat murah Rp200, tapi kita kalinya banyak. 1 GH ini kira-kira bisa isi sekitar ini saja, bisa isi sekitar 5.000 segini. Jadi full GH ini sekitar 40.000 bibit itu bisa GH-nya. Jadi ukuran GH 5 kali 10 ini bisa isi 40.000 bibit. Belum lagi jika bibitnya ditaruh di bawah, kita bisa tumpuk lagi. Jadi memang benar-benar efisien banget, murah banget. Jadi satu bibit ini kita jual 2.000. Satu bibit ini 2.000 ya. Jadi prosesnya simple banget. Nah, satu baskom sederhana ini oke, kita tanya aja langsung petani ini. Ria, satu baskom ini jadi berapa ya? 200, Pak. Coba dikerasin Ria biar teman-teman dengar. 200. Oke, jadinya 200. Bayangkan tanahnya kompos ya, kita beli kompos tapi komposnya isi sedikit, hanya isi sekitar 1 kilo segini. Yang sisanya tanahnya ini kita gunakan tanah di perakaran bambu. Jadi bukan tanah sembarang, tapi tanah di perakaran bambu. Jadi kita bambu ada banyak di sekitar sini, itu ada bambu banyak sekali, di bawah itu juga bambu. Jadi tanah di sekitar perakaran bambu. Jadi itu memang bakterinya baik dan bakteri yang membantu pertumbuhan tanaman. Dan baru dicampur kompos 1 kilo saja. Satu baskom itu bisa mendapatkan 200 tanaman. Bayangkan satu baskom, paling jika dihitung rupiah tanahnya itu tidak sampai harganya Rp2.000 karena dapat bibitnya udah 200. Itu sudah 40.000 untuk bibitnya, sedangkan ongkos tanahnya hanya Rp2.000. Tenaga kerja satu orang kalau kenceng, satu orang 1 hari 7 jam ya kerja, itu bisa dapat kira-kira 10.000 bibit, bisa 20.000 bisa. Karena kerjanya cepat banget. Nah seperti ini, lihat nih, cepat banget nih kerjanya nih. Nah kayak gini ya. Oke, bayangkan nih 1 menit aja udah dapat 5 ini 5 okeran. Jadi murah banget. Nah, satu saset seledri yang harganya 40.000 itu bisa dapat sebanyak ini bijinya. Jika dioker, target kami itu sampai di 15.000. Satu saset itu hanya 40.000. 40.000 per saset seledri. Kita gunakan yang jenis mungkin kita nggak sebut merek, seledri lah. Kalau kita sebut merek takut dibilang promosi. Oke, jadi seperti itu, simple banget. Nah, ini tim kita lagi ngoker. Ini anak-anak muda semua nih, karena emang kita di Kelompok Pemuda Tani Bali isinya sih emang kebanyakan anak muda ya. Ada juga yang tua, tapi jiwanya muda. Oke, ini dia yang lagi kerjain pesanan kita yang 40.000 bibit. Oke, itu review kita ya. Jadi memang benar asik banget bisnis bibit ini dan kebutuhannya sepanjang tahun. Karena daerah di sini pertaniannya profesional, dia butuh bibit sepanjang tahun. Bahkan dia memesan bibit itu tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Jadi kita ready stock, bibitnya ready stock. Saat dia perlu, dia langsung dapat. Karena jika dilakukan pemesanan, misalnya pesan sekarang, bibit itu ready sekitar 3 minggu. Jadi kita kalah di waktu tanam. Jadi harga sudah terlewat. Jadi harga yang sayur lagi bagus itu sudah terlewat. Baru kita menanam. Jadi kita nanti potensinya kena harga yang murah. Oke.
Nah, ini tim kita lagi nyiram nih. Nah, disiramnya ya standar lah, bibit harus disiram setiap hari, pagi sore tergantung cuaca. Kalau lagi panas pagi sore, kalau lagi hujan mungkin bisa pagi saja atau sore saja. Kalau air ya kita anggap biaya air murah lah. Mungkin yang besar biaya di sini hanya tenaga kerja. Tapi tenaga kerja emang kita kerjakan di kelompok, jadi tenaga kerjanya memang bisa dihemat. Kalau kita gunakan tenaga kerja dengan buruh harian di sini yang cewek 70.000 sampai 80.000 itu masih worth it banget. Jadi kalian masih bisa dapat untung, kita masih bisa dapat untung dengan walaupun menggaji buruh harian yang 70.000 atau 80.000. Oke, itu review dari kita. Jika ada pertanyaan silahkan di komen aja, nanti kita bantu-bantu jawab. Kita sharingkan demi pertanian yang lebih baik. Dan untuk jika berkenan silahkan di-share untuk video-video yang lebih menarik di kemudian hari. Oke, itu saja dari tim kita di Kelompok Muda Tani Bali. Kita bertemu di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Mantap.